Tiap hari ya kalau semuanya. Jadi selain Senin Kamis, jadi kita mungkin apa Senin Kamis gitu ya. Mungkin ada sahur makanan bulan. Nah, Rasulullah itu sampai akhir. Nah, jadi tidak ada sampai misalnya akhir Saban itu tidak ada larangan untuk sahur sebenarnya. Jadi sampai akhir Saban itu ya Rasulullah sahur. Jadi besoknya memasuki Ramadan di bulan Saban itu Rasulullah sahur. Kalau kita pun kebiasaannya apa? Kita mah suka program ya, apa ada munggah, ya, munggahan. Rasulullah pernah ada munggahan gitu. Jadi kalau kita mah ya sebenarnya mungkin ya budaya tapi niatnya mungkin silaturahmi ya. Dan sebelum sahur itu memang sebaiknya di antara kita itu saling memaafkan. Nah, mungkin itu ya niatnya. Tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Untuk kalau niatnya seperti itu kan ya, kalau bulan Syaban juga kalau sahur hanya sunnah. Sunnah kalau silaturahim itu wajib. Silaturahim wajib, jadi saling memaafkan wajib. Nah itu mungkin faedahnya buat terang tapi jadi jangan jadi kebiasaan ya sebenarnya buat terang kalau ada gitu ya. Kalau nggak ada ya jangan dipaksakan. Intinya adalah silaturahminya saling memaafkan sebelum kita berangkat menuju bulan Ramadan. Intinya seperti itu. Nah, ada doanya seperti biasa mungkin kita semua sudah hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita di bulan Sya'ban ini yang tidak terasa mungkin kurang dari sebulan lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Pastikan kita semua bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kesempatan ada hidayah kita tidak diberikan Korea, terutama Korea itu pada saat kita sahur gitu. Kita diberikan semangat sahurnya mungkin awal-awal Korea panas. Nah mudah-mudahan kita diberikan hidayah benar-benar di dalam bulan sahur itu, bulan Ramadan itu kita mengerjakan amalan seluruh kebaikan. Mudah-mudahan kita semua diberi keikhlasan, ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Dan yang perlu diingat bahwa banyak umat Islam ini melaksanakan ibadah sahur tapi masih kadang-kadang sholatnya lupa. Jadi masih mementingkan puasa tapi sholatnya enggak. Itu sholat itu sangat penting. Sholat kalau tidak sholat wajib ya buat apa puasa. Jadi sia-sia capek-capek nggak boleh disini. Jadi harus sholat dulu, sholat wajibnya terpenuhi dulu. Kewajiban yang pertama itu nanti yang ditanya di yang berhisab itu sholatnya dulu. Kalau sholatnya tidak benar, tidak ya masih bolong-bolong ya. Yang amalan lainnya bagaimana? Dan kita juga masih menemui bahwa kadang-kadang sholat tarawih itu sangat dipentingkan gitu. Penting gitu ya. Jadi yang paling penting itu setelah sholat isya itu yang sholat sunat yang paling penting itu justru rawatibnya ba'da isya itu. Jadi kalau misalnya kita sholat isya kemudian tarawih tapi tidak rawatib, atau buat apa gitu. Jadi justru yang ba'da isyanya itu yang penting. Ba'da isyanya yang saya ketahui ya. Jadi ba'da isya. Jadi sholat tarawihnya ya kalau misalnya terlambat nggak apa-apa. Jadi mending sholat
rawatibnya dulu. Kalau kita misalnya masbuk itu ada yang di tempat lain misalnya setelah sholat isya itu langsung setelah ba'da kemudian langsung tidak ada kultum gitu ya. Ada kan yang seperti itu. Nah, mendingan rawatibnya dulu, mending masbuk aja. Gitu. Masbuk itu lebih utama. Ya mungkin itu hal-hal yang mungkin kita mengingatkan saja kembali bahwa kita akan berjumpa yang dengan tamu mulia yaitu bulan Ramadan, bulan Syawal yang penuh berkah dan mudah kita ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan bulan yang mulia itu. Itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin ada kita bisa sharing di sini ada pertanyaan silakan. Mungkin saya bisa jawab sedikit. Silakan mangga ibu bapak sekalian. Ada waktu? Oh masih ada sampai 9:30 ya. Ya diskusi aja apa mungkin biasanya kalau bulan saum akan tiba itu biasanya suka mandi ya, mandi bebersih. Ya mandinya seperti mandi yang pernah diajarkan oleh Ustaz Iham itu ya, mandi wajib, mandi besar seperti itu ya. Jadi biasa mandi wajib itu kan wudhu dulu kemudian yang wajib intinya adalah mengguyur 3 kali yang wajibnya itu. Jadi jangan nggak boros air gitu. Nah sisanya baru itu mandi biasa. Dan di akhir cuci kaki seperti itu. Seperti yang saya pernah tadi jelaskan ya seperti itu. Nah itu mungkin kita menghadapi bulan Ramadan seperti itu bisa pada saat sorenya atau pagi-paginya sebelum sholat subuh, bisa setelah sahur gitu, atau sebelum sahur bisa mandi itu seperti itu ya. Bersih. Intinya adalah bersih itu adalah bersih diri yang nantinya itu adalah membersihkan jiwa kita, dan paling utama membersihkan jiwa itu adalah jangan sampai kita ada unek-unek, jangan sampai ada unek-unek di hati kita puasa tapi masih ada unek-unek ya lawan seperti kasahaka ulah gitu lebaran itu saum dan bersih hati. Mudah-mudahan bersih mah sauna teh masih ganjelan ya. Nah, itu maksudnya seperti itu bersih. Terus lihat jiwa bersih fisik, jasmani oke bersih jiwa hati. Tuku urang teh silih nama silih hampura antara urang sadaya. Itu maksudnya. Maka pilih ayah perkarosan mengikuti nanti walau maka kami untuk imsak ada yang bilang berhenti makan dan minum, ya. Ada yang masih lanjut dengan catatan pas azan berhenti. Oh iya. Ya, jadi imsak itu artinya sebetulnya sahur. Jadi udah masuk sahur imsak itu sebetulnya. Jadi imsak itu sebetulnya boleh ketika jadi batasannya sebenarnya sahur itu pas ada sebetulnya pas ada. Jadi kalau kita ada ya jangan makan dan minum sudah berhenti. Tapi para ulama itu berijtihad memberikan waktu supaya dan orang mah aya bawah kincirnya tentunya. Jadi diberikan waktu ada jeda setelah makan dan minum teh. Kadang-kadang kan suka air menyelamnya. Jadi kalau misalnya lagi makan terus ada berarti aduh kumaha minum gitu ya asal kumaha tuh kalau nggak minum ya nah gitu. Adanya makanya di para ulama itu memberikan jeda supaya kita itu siap-siap menghadapi
sahur pas ada jong-jong gitu ya. Kita teh wudhu dulu ya, setelah selesai kita wudhu kita mau sholat. Nah itu ya, tapi sebenarnya mah tidak ada bahwa ada jeda gitu ya, zaman Rasulullah nggak ada, cuma Rasulullah itu beliau sudah tahu gitu. Jadi ketika selesai sahur dan beliau mah nggak banyak makannya gitu. Nggak banyak seperti kita gitu. Sahur deh gitu. Nggak banyak, jadi itu banyak menyelap gitu. Jadi makan kurma Rasul, terus minum udah gitu ya. Terus beliau mah biasanya membaca Quran itu sambil menunggu ada itu teh gitu. Nah, jadi itu sebetulnya mah tidak apa-apa kalau sebelum ada pas masih makan gitu, tapi pas ada berarti udah berarti aja. Jadi batasannya adalah azan ya. Jadi tidak batal gitu kalau misalnya ada bilang imsak tapi belum ada di luar itu bilang imsak tapi masih makan atau gitu, nggak batal. Jadi ya kalau yang batal pas ada masih makan gitu ya. Gitu. Jadi diusahakan kalau makannya jangan, kalau misalnya waktu mepet makannya banyak atau satu gitu. Jadi sedikit aja kita mengukur waktu mepet aja mau 5 menit deh untuk makan sepuntung gitu ya. Nah, iya. Kita ngukur waktunya sebentar lagi ya, makan separuhnya aja ya. Mudah-mudahan yang memberi kekuatan hanya Allah ya. Kita usia kuat tuh kelilis enggak gitu ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan. Terima kasih. Ada lagi? Tapi Pak, adanya itu beda-beda Pak. Adanya beda-beda. Beda 3 menit gitu. Makanya kita lihat jadwal yang jelas ya. Biasanya setiap tahun ada rilis jadwal azan itu ya. Jadi jadwal azan itu harusnya ada pola apa namanya itu sebenarnya masjid-masjid itu harus setiap tahun itu disamakan dengan depan dengan agama. Jadi jangan ada yang mendahului. Namanya itu di setting kalibrasi. Nah itu harusnya seperti itu. Nah itu mungkin kewajibannya dari kantor urusan agama setempat yang ada di mungkin kita Ranca Ekek. Jadi harusnya Ranca Ekek ke KUA Ranca Ekek itu merilis bahwa ini harus sama dan jadi jamnya harus disamakan. Jangan ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, makanya itu tugasnya KUA atau urusan agama yang minimal yang di Ranca Ekek atau DMI Dewan Masjid Indonesia itu harusnya mengkalibrasi, menyamakan, itu tugasnya. Itu tugasnya sebetulnya. Jadi umat itu ya diurus gitu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kalau ada yang beda seperti itu ya tidak salah ya loh. Kalau misalnya ini belum ada di itu ada. Tapi jangan mencari yang jauh gitu ya. Jauh macam ada di dekatnya udah ada aja. Seperti itu Pak. Ada lagi? Ya. Sekarang apa? Kalau sikat gigi kan menyegarkan tuh ya. Ya. Itu membatalkan puasa kita. Ya kalau ditelan mah iya. Berarti boleh ya? Ya. Boleh. Enggak. Jadi kalau bagusnya kalau siap itu sikat gigi kalau misalnya kan Rasulullah juga suka bersiwak. Jadi kalau siap itu bagusnya jangan pakai pasta gigi. Yang pasta gigi sikat aja. Supaya nggak bisa kata gitu. Nah seperti itu aja kalau ingin gosok gigi ya jangan pakai pasta gigi kalau misalnya udah waktunya siap gitu ya. Makanya gosok gigi itu sebelum sholat subuh gosok gigi udah selesai gitu. Jadi setelah sahur kemudian gosok gigi. Jadi jangan sampai nanti ya seperti itu bagusnya. Kalau kesiangan gosok giginya ya jangan pakai pasta gigi. Oke, terima kasih.
terkait status si apa sih upami pas ibu menuju masa yang kan kena dicobian ada tapi kalau ibu-ibu pilih rasa mama gitu ya Oh, mencicipi asin atau tidak ya apa masih pas dulu. Ya jangan intinya mah kalau mencicipi jangan ditelan aja. Jadi hanya di mulut manis, asam, asin gitu. Di sini nanti dibuang ya udah. Ya, supaya ulah diajarkan di CFP ya sasenok ya coba ya. Jadi tebak gitu. Ya hanya di ujung lidah aja ya. Mencicipi untuk masak karena memang perlu juga kalau misalnya kan itu untuk membahagiakan keluarga kalau misalnya rasa keasinan gimana gitu. Jadi boleh cicipi ibu-ibu tapi jangan banyak banget sampai kali telat gitu ya seperti itu kalau masak seperti itu aja gitu ya mudah-mudahan puasa yang saya tahu seperti itu ada lagi ya Untuk Pak, kami eta kan biasanya sok aya nadran jadi kan Pak. ayo Nadran. Nadra oh nekar ya Saya teh satu acat atau pisang kongna. oh eta mah budaya di kurang nekar berkata gitu budaya orang Indonesia terutama di Pulau Jawa itu tidak ada sepertinya nekar atau nadra itu tidak ada kewajiban. Jadi intinya mah bahwa kita hanya jadi apa maksudnya kita berziarah ke kubur adalah mengingat kematian buat kita yang masih hidup. Mengingat bahwa kita punya orang tua, mengingat itu aja. Jadi sebetulnya mah mendoakan dari kejauhan sebenarnya udah cukup dari kejauhan doakan orang tua kita. Ya intinya mah boleh-boleh saja kan, Nandra. Boleh sebelumnya boleh setelah nanti lebaran boleh itu tidak ada amalan yang khusus seperti itu ya itu tidak ada cuma hanya intinya adalah mengingatkan kepada kita bahwa kita nanti juga akan seperti orang tua kita itu saja Bu saya tahu yang lainnya silakan ya Dan tadi Ustadz yang kalau nggak salah malah tahun-tahun sekarang beredar di WA itu sebelum puasa itu harus meminta maaf gitu. Ya dalam rangka kita akan memasuki bulan Ramadan kita meminta maaf. Tapi kan yang sebelumnya pas Lebaran gitu minta maaf teh. Itu yang gimana ya? Ya itu budaya kembali bahwa di Indonesia itu budaya jadi daripada setelah Lebaran itu apa disebut namanya hari-hari gitu. Jadi kita teh saling berkunjung gitu. Intinya mah kita ada saling berkunjung kan budaya kita dulu kalau ke orang tua kita suka berkunjung kepada paman sanak famili saudara jadi kita bawa makanan gitu ya sebetulnya mah kalau bagusnya mah kalau berkunjung itu bertamu ya atau unggah gelah cari gitu kan makan apa minum apa yang itu bagusnya mah seperti itu lebih baik bertamu berkunjung ya itu budaya itu sebenarnya tidak ada yang budaya yang benar itu adalah sebelum sahur kita meminta maaf kepada saudara tetangga. Tapi kalau misalnya mau 2 kali seperti itu tidak apa-apa. Itu budaya, itu baik juga karena akan berkunjung dan berkunjung itu kalau saling berkunjung itu ya akan membuat bahagia. Biratunya atau sahabatnya dibarumi, gitu ya. Dibarumi aku namu, gitu ya kurang ngobrol, gitu ya seperti itu. Jadi saling
apa saling berbagi kebahagiaan. Ini abdi aya kue lebaran ieu hadir seperti gitu nya. Ieu gentosan kue lebaran gitu nya. Gitu. Ieu aya leuleuten ieu nah saling berbagi. Sebetulnya seperti itu. Intinya. Jadi tidak ada masalah sebetulnya kalau salaman. Tapi bagusnya salaman tuh ya harusnya saling berkunjung gitu. Ya intinya mah bahwa salaman yang seperti kita dilakukan di pinggir jalan tidak apa-apa. Supaya kita melihat, oh si dia mah ayah ini, oh si dia mah mudik kan gitu. Mudik kan jadi, oh ayah. Jadi kita bisa tahu tetangga kita itu ada bisa tahu mana kosong ini tidak seperti itu. Kita kan bisa saling menjaga sesama tetangga. Jadi seperti itu. Silakan. Ya itu yang mudah-mudahan tidak puas lah. Ya, dari saya seperti itu. Makan. Ada lagi? Ya kita mulai. Udah. Ada? Pak, kalau ngerokok boleh kan? Ya kalau lagi sahur aja. Lagi sahur. Jadi merokok itu sebetulnya jadi berbagai ada perbedaan pendapat antara para ulama tentang merokok. Tapi merokok itu berbahaya kalau setelah makan merokok itu berbahaya. Setelah makan ada yang habis makan ada hasilnya, nah itu berbahaya sebetulnya. Sebenarnya berbahaya. Jadi kalau mau merokok setelah makan agak lama. Ya itu kata ulama ya. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang membolehkan. Saya tidak berani mengatakan bahwa merokok itu haram sunnah. Ada yang ulama itu membolehkan, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Ya karena di kita banyak perbedaan pendapat. Tapi kalau yang ingin hidup sehat, ya jangan merokok. Ya kalau ingin hidup sehat, karena ya kesehatan itu lebih baik. Kalau ingin hidup sehat, ya kawangan bisa para ulama ada. Jadi boleh ya boleh merokok, ada yang mengatakan seperti itu ulama. Ya karena ada Gus Bahar pernah ketemu sama Gus Bahar ya, bertemu dengan guru ngaji. Guru ngaji kan nggak punya hiburan, nggak punya TV, nggak punya apa gitu di rumahnya. Terus dia hanya bisa bertemu sama tetangganya, balik ngobrol, terus balik ngerokok, ngopi, ngerokok. Ya Ustaz, kalau saya seperti ini gimana? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, cuma daripada ngalamun, kata Gus Bahar gitu ya. Itu ceritanya itu daripada melakukan maksiat. Jadi maka balik ngobrol, ngopi, ngasih ngerokok. Silakan, tapi daripada membuat maksiat, hiburan yang baik, ya udah, itu kata Gus Bahar. Gus Bahar seorang ulama yang mungkin berpendapat seperti itu karena melihat mustaminya, ya, mungkin orang yang tidak punya seperti itu. Mungkin cukup ya karena ini sudah waktunya azan. Alhamdulillah alamin. Majelis Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.